Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dokter Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara soal pikiran manusia. Kenapa dokter mengambil topik ini? Karena sering sekali kita melupakan sesuatu. Sumber masalah kita ternyata semua berawal dari pikiran kita. Kita sering kali mengalami kasus-kasus yang sebenarnya bersumber dari pikiran kita. Misalnya, kita sering sekali menderita seperti sakit ulu hati, keliengan gitu ya. Udah berobat kemana-mana, ternyata sumbernya berasal dari pikiran kita. Kita sering mengalami rasa takut, frustasi, tidak ada gunanya di dunia ini ya. Susah untuk menjadi orang yang berani tampil di depan umum. Semuanya bersumber dari pikiran manusia. Jadi, kali ini videonya khusus untuk membahas pikiran manusia. Nah, pikiran manusia itu ada dua ya. Pertama, pikiran sadar yang memuat kemampuan kita melakukan logika, menganalisa, kemampuan kekuatan keinginan. Tetapi pikiran sadar ini itu bisa diakses dengan kesadaran penuh, kekuatannya hanya sekitar 10%. Artinya lemah ya. Sedangkan pikiran bawah sadar ini memuat memori kita ya. Apa yang masuk lewat panca indera kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang pengalaman kita termasuk segalanya. Seperti misalnya trauma-trauma yang kita alami masa kecil, perasaan-perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ini semuanya tersimpan di alam bawah sadar yang sebenarnya bisa diakses dalam keadaan kita trans. Tetapi bawah sadar ini pengaruhnya besar banget. Kelakuan kita, apa yang kita putuskan suatu hari nanti, itu sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Di samping dia memuat memori, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semuanya tersimpan di alam bawah sadar kita. Memuat perasaan apa yang pernah kita alami. Misalnya waktu kecil kita pernah mengalami perasaan sedih, perasaan kecewa, ya, kemudian kebiasaan-kebiasaan. Kita mungkin dulu awalnya naik motor atau naik mobil itu memerlukan penghafalan ya, kalau belok kiri jalan bagaimana, belok kanan jalan bagaimana. Tetapi ketika kita sudah terlatih, maka keahlian itu diambil alih oleh pikiran bawah sadar kita. Bahkan kita ketika melakukan misalnya menyetir ya atau mengemudikan kendaraan, kita bisa sambil misalnya mendengarkan orang lain berbicara. Nah, itu artinya kemampuan kebiasaan itu sudah diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman, sering sekali kita tanpa sengaja memori itu masuk begitu saja ke alam bawah sadar kita, sehingga suatu hari kita menjadi orang yang mengalami perasaan negatif ya, seperti misalnya orang bisa mengalami cemas, khawatir, anxiety atau rasa takut yang disebabkan sesuatu yang disugestikan ke alam bawah sadar kita tanpa kita ingin tahu ya. Artinya tanpa kita inginkan. Memori itu begitu saja masuk ke alam bawah sadar kita sehingga ketika kita besar kita jadi bingung. Kenapa ada orang yang satunya itu orang dengan keberanian yang luar biasa, tetapi ada orang yang penakutnya juga luar biasa. Ada orang yang berani tampil di depan umum walaupun suaranya jelek, tetapi ada juga orang yang sangat malu bahkan tidak berani sama sekali tampil di depan umum. Nah, semuanya ini pasti ada hubungan sebab akibat dengan apa yang pernah kita rasakan atau yang pernah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Kabar bahagianya, apapun yang negatif yang berasal dari pikiran bawah sadar kita itu bisa kita ganti atau kita ubahlah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Bahkan orang-orang yang sebenarnya mengalami gangguan narcissistic personality disorder itu sebenarnya bersumber dari memori yang dialami waktu kecil. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengubah
sesuatu yang sudah terlanjur ketika kita besar jadi negatif. Misalnya kita menjadi orang yang penakut, kita menjadi orang yang malas, kita menjadi orang yang pesimis, orang yang cemas, yaitu kita mengubah pikiran alam bawah sadar kita. Dengan cara bagaimana? Pertama, dengan cara afirmasi. Kalimat yang diucapkan berkali-kali berupa kalimat positif, dan kalau diucapkan secara konsisten, maka kalimat itu akan menjadi keyakinan di alam bawah sadar kita. Yang kedua itu dengan cara hipnosis atau hipnoterapi, yaitu kita mensugesti pikiran kita ketika pikiran kita dalam keadaan trans atau orang bilang dalam keadaan terhipnosis. Lalu kita sugestikan pikiran kita dengan hal yang positif. Ini juga bisa mengubah pikiran kita yang tadinya negatif menjadi positif. Yang ketiga dengan cara visualisasi, yaitu visualisasi itu dengan kita membayangkan atau seperti orang yang melamun ya, membayangkan sesuatu di mana ketika kita membayangkan sesuatu atau melamun, sebenarnya kita menurunkan gelombang pikiran kita di gelombang theta. Kemudian kita sengaja melamunkan hal, lalu kita mensugestikan sesuatu ke dalam lamunan itu dengan membayangkan bagaimana ketika kita mendapatkan kesuksesan, membayangkan orang yang sukses, membayangkan ketika kita bahagia. Nah, itu secara tidak langsung kita telah mengubah pikiran bawah sadar kita. Yang keempat adalah dengan melakukan mencari sumber-sumber kebenaran, yaitu misalnya kita membaca buku ya, atau mendengarkan khotbah atau apapun ya, di mana orang tersebut kita percaya. Kemudian karena kepercayaan itulah yang membuat kita berada di posisi gelombang theta, dan kita siap disugesti ada apakah oleh buku, apakah oleh orang yang kita anggap sebagai orang yang ahli, misalnya seorang dokter. Nah, begitulah cara teman-teman bagaimana kita mengubah pikiran bawah sadar kita. Oke, teman-teman tetap semangat